Halo, kembali lagi bersama Ngendika, mengobrol menginspirasi barang Novel Mahadika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman pemirsa dan juga pendengar semuanya. Kembali lagi di Ngendika episode 5 bersama Ahmad Mufid Murtada. Oke, halo Mufid. Halo Dika. Oke. Ini makasih ya udah menyempatkan di hari ini karena ini edisi spesial yaitu edisi terakhir nih dalam episode Ngendika. Oke, sebelumnya dari Mufid udah tahu belum sih Ngendika itu apa? Mungkin udah pernah lihat edisi sebelumnya mungkin atau masih belum tahu nih? Masih belum tahu sih sebenarnya. Oke, jadi kalau teman-teman yang baru denger nih ya, ini episode terakhir. Jadi Ngendika ini adalah singkatan dari mengobrol menginspirasi bareng Novel Mahadika adalah programnya For Stealing nih, yang mana kita akan berbagi inspirasi dan juga diskusi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya, sehingga nanti harapannya akan ada insight dan juga ilmu baru nih, seperti itu, Fit. Mungkin langsung aja nih ya, kayaknya teman-teman udah pada penasaran untuk narasumber kece pada kali ini. Oke, mungkin kita langsung kenalan. Mungkin bisa kenalan nih dari nama, asal daerahnya mana, prodi apa, dan kesibukan akhir-akhir ini apa sih? Silakan. Oke, halo teman-temannya Dika. Oke, kenalin, nama aku Ahmad Mufin Murtada, biasanya dipanggil Mufid. Asal daerahnya dari Jogja ya, daerah istimewa Yogyakarta. Terus tadi apa aja habis daerah? Prodi. Ya, Oh, prodinya dari mana? prodinya ekonomi Islam, jurusannya ilmu ekonomi kalau di FEB. Terus tadi terakhir kesibukan ya. Kesibukannya habis demisioner, habis demisioner amanah Full di senyum nih ya kayaknya, habis ya dimisioner. aku senyum banget organisasi sama sekarang lagi ya sedikit-sedikit lah nyicil-nyicil Mencoba, skripsi. oh kirain mencoba amanah yang baru ya. Misal Nah, Presnas gitu kan biasanya nah, Presiden Nasional ya teman-teman kalau belum tahu. Enggak ya? Presiden Nasional ya. nah. Terus sama ya ini lagi masa-masa terakhir magang magang di DSI Dampak Sosial Indonesia bikin laporan gitu-gitu aja sih akhir-akhir ini. Oke, Masya Allah. Jadi mungkin buat informasi juga ya bahwa Mas Mufid ya, bisa dipanggil Mufid, ini kemarin habis magang di Kementerian Sosial ya, dan kemarin habis dipanggil juga ya Kemenpora di DPR RI. Bener nggak tuh, Fit? Itu kayaknya asik banget Nah, ya. Jadi kayak seolah-olah kita tuh simulasi jadi anggota DPR gitu ya, Fit ya? enggak sih sebenarnya itu Oh enggak ya? itu Gimana tuh? cuma kunjungan di DPR tapi emang ketemu sama ketua-ketua komisi di DPR buat soalnya kan itu ini apa kita menyampaikan aspirasi gitu loh, aspirasi masyarakat ke DPR langsung. Itu aja sih. Keren banget deh. Ini simulasi mungkin jadi anggota DPR 20 tahun ke depan kali ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja. Dari Mufid ini sebenarnya di KM FWUB kemarin ini menjabat sebagai apa ya yang baru demisioner ya, yang sekarang udah bisa full senyum, udah nggak ada beban. Silakan. Kemarin menjabat sebagai apa sih amanahnya? Tuh kemarin aku tahun ini aku jadi chairman of CIES atau ketuanya, ketua di lembaga CIES, lembaga ini lembaga keislaman kajian tapi fokusnya ke ekonomi Islam. Itu sih. Di, Oke, mantap ya. CIES. Dan CIES ini salah satu lembaga yang ada di FEUB. Nah, mungkin bisa ceritain sedikit nggak untuk penjelasan lebih lengkapnya terkait apa sih CIES ini dan bagaimana peran CIES di lembaga di KM FEUB. Silakan, Fit. Oke, ditanya apa CIES sama perannya ya. Nah, mungkin ini aku langsung ngejelasin secara generalnya, semoga nggak jawab ya. Jadi CIES itu kepanjangannya itu kan Center for Islamic Economic Studies ya. Di FEB itu CIES itu sebagai lembaga otonom yang merupakan organisasi keilmuan. Nah, keilmuan yang kita itu hadir gak hanya untuk orang sekelompok orang di fakultas saja, maksudnya hanya untuk orang di EKI saja gitu ya. Tapi kita untuk setiap mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Barwijaya, khususnya mahasiswa S1 ya, yang bisa ikut di CIES gitu. Nah, di sini itu kita di CIES itu bakal memfasilitasi berbagai ini ya, berbagai pemahaman
ilmu pengetahuan khususnya tentang ekonomi Islam dan tentang nggak hanya sebatas ekonomi Islam sih sebenarnya, tapi di CS ini juga belajar mengenai gimana caranya menghidupkan organisasi, skill kepemimpinan, speaking, ukhuwah, ilmiah khususnya ya. Nah, itu sih beberapa hal yang ini ya, yang ada di CIES gitu. Nah, di CIES ini juga ini apa merupakan anggota dari Forum Ikatan Silaturahmi Ekonomi Islam atau bisa disebut dengan FOSE. Nah, jadi di FOSE itu ada tingkatannya, ada FOSE yang regional sama FOSE nasional. Nah, CIES ini itu merupakan sebuah bagian juga, nggak hanya di bagian lingkungan se-FEB, tapi CIES ini juga menjadi bagian dari FOSE di Jawa Timur sama FOSE nasional gitu ya. Nah, di FOSE itu juga sama fokusannya kayak di CIES tadi ya, yang aku sebutin di awal. Jadi di CIES itu kan lembaga keilmuan ya, yang memfasilitasi seluruh kader yang ada di dalamnya untuk meningkatkan pemahaman ekonomi Islam di sana melalui berbagai cara. Ada yang melalui perlombaan, ada yang melalui ini apa mengikuti kajian-kajian di CIES gitu ya dan lain sebagainya. Nah, di CIES itu dikemas dalam berbagai bentuk ya. Kalau tentang pemahaman ekonomi Islam gitu. Terus juga di FOSE pun ini selaras sama apa yang menjadi tujuan di CIES, yakni ingin menjadi pelopor gerakan organisasi untuk mahasiswa yang pengen menambah pengalaman atau ingin menggali lebih dalam tentang ekonomi Islam di situ. Karena di sana di FOSE di CIAS itu di dalamnya akan terdapat beberapa kajian-kajian yang fokusannya ke ekonomi Islam gitu. Nah, itu sih Dik secuil dari CIAS sama fokusan lah ya, fokusan Oke. dari CIAS itu. Oke, luar biasa. Secuil aja ini udah sangat komplit dan luar biasa ya. Dan dengar-dengar CS ini adalah salah satu founding founder ada di FOSE ya, benar ya? Jadi FOSE tadi Ya, adalah relasinya kan nasional nih. Dan founding hmm, foundernya itu CS ya. Jadi luar biasa. Jadi ketika kita join CS pun relasinya juga sampai nasional ya teman-teman. Jadi nggak hanya di tingkat fakultas aja. Oke, luar biasa. Dan mungkin sedikit ini juga ya, konfirmasi. Dengar-dengar juga CS kan juga sebenarnya awalnya dari Fosling juga ya. Jadi dulu itu dalam rahim yang sama, betul nggak tuh? ya benar, benar, benar sekali. Oke, Benar. jadi dulu salah satu departemen ataupun biro gitu ya di tahun 2000-an, yang mana setelah itu sama-sama berkembang sehingga CS ini bisa menjadi lembaga otonomi sendiri. Oke, luar biasa. Kemudian dari omong-omong tentang ekonomi Islam nih, eh, dari Mufid nih, siapa sih tokoh ekonomi Islam yang terkenal di dunia atau di Indonesia yang mungkin pemikirannya itu luar biasa ataupun mungkin dari Mufid melihat wah ini patut nih jadikan inspirasi, ada nggak tuh? Oke, kalau dari aku ya, tokoh apa ya, tokoh menjadi salah satu panutanku ya. Itu ada satu tokoh sih tentang yang fokusannya ke ekonomi Islam. Ya, ya Dika sama teman-temannya Dika mesti udah kenal lah ya, Pak Adi Warman Karim yang sering ngisi di CS juga gitu. Nah, Oh, kenapa kok beliau ini jadi salah satu tokoh inspirasiku gitu. Itu eh, se- ini apa aku terinspirasi dari beliau gitu ya ketika salah satunya mengisi gitu ya dia itu dakwahnya nggak hanya nggak nggak apa ya dakwahnya itu nggak setengah-setengah gitu jadi secara nggak langsung beliau itu dakwahnya dengan apa yang beliau punya gitu ya beliau kasih untuk dakwah ekonomi Islam ini contohnya dengan hal-hal finansial gitu ya ketika di awal mesti ada kuis gitu ya terus dikasih gitu ya nah itu tujuannya sebenarnya tujuan dari beliau gitu ya untuk biar eh, ini apa audiens itu lebih paham tentang isu yang mau dibawakan sama Ustadz Adi Warman Makarim di sana khususnya ekonomi Islam dan juga dengar-dengar juga ceritanya gitu tahun 2000-an ya 2000-an sampai 2006 itu beliau sering ngisi di UB sehingga nah ini Cias ini memulai digemarin tuh dengan kajian-kajian dulu itu Cias di Widyaloka kalau nggak salah ya dulu itu Cias ngadain acara kajian Rabu petang kalau familiarnya di tahun ini itu di Widyaloka katanya yang hadir
ratusan di sana, ratusan, ya seratusan lebih, 200-an lebih lah, bahkan bisa nyampe ribuan nggak ya? Tapi komen banyak gitu ya. Nah, sampai dengar-dengar juga itu ada universitas lain yang rela untuk hadir di UB juga, dari Surabaya, ada juga dari univ-univ lain lah ya, yang concern juga sama ekonomi Islam itu hadir nih untuk ikut kajian Pak Adi Warman Karim di sana. Dan itu Pak Adi Warman Karim itu rutin katanya. Ya sebulan sekali atau berapa bulan sekali gitu ya. Tapi pas tahun 2000 sampai 2006 itu menurut ini ya cerita-cerita dari kakak-kakak terdahulu itu sih beliau sering ngisi dan perjuangan beliau sama ekonomi Islam udah nggak bisa diragukan lagi lah ya. Banyak banget yang udah beliau korbankan demi tegaknya ekonomi Islam. Itu Dik, Pak Masya Diwar. Allah. Oke, luar biasa. Sering banget ya, mungkin teman-teman kalau misalkan di prodi ekonomi Islam mungkin juga sering mengutip Pak Adi Waman Karim gitu ya, dan bukunya sangat luar biasa dan beliau sekarang menjadi komisaris BSI ya, gitu ya. Jadi memang untuk sepak terjangnya di bidang ekonomi Islam udah sangat luar biasa. Oke, keren keren keren. Oke, langsung aja ya kita masuk ke segmen berikutnya yaitu segmen mitos atau fakta. Oke, untuk segmen kali ini, silakan Bu Fit bisa mengklarifikasi dan mungkin mengkonfirmasi terkait isu-isu yang beredar tentang CS nih. Mungkin teman-teman bisa simak ya, apakah kebingungan teman-teman selama ini ternyata terjawab nih di sesi kali ini. Oke, langsung aja ya, mungkin bisa dijawab mitos atau fakta. Nomor satu, mitos atau fakta, apakah join CS itu harus anak ekonomi Islam atau anak ekis? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos banget. Soalnya CIAS ini kan lembaga otonom buat seluruh mahasiswa KMFEB S1 ya khususnya ya mahasiswa KMFEB S1 itu ya mereka bebas mau join CIAS gitu. Nah, dari angkatan 2022 sampai angkatan 2020 ya 2020 ya kalau sekarang ya. Kalau dari 2019 kan udah mikirin skripsi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bisa join CIAS tahun depan. Opreknya sih kalau tahun depan bulan ini, bulan Januari Februari lah. Itu nanti akan ada oprek. Nah, itu sih Dik. Jadi mitos kalau buat anak Mitos. itu Oke, yang penting masih S1 ya. Kalau S2, ya S3 nggak bisa ya. nggak bisa. Oke, jadi mitos teman-teman. Jadi anak akuntansi, manajemen internasional, boleh silakan join. Oke, pertanyaan kedua. Mitos atau fakta? Karir anak ekis biasanya hanya di perbankan syariah. Mitos atau fakta? Mitos, Gimana tuh? mitos lah. Gimana tuh? eh jadi anak IKIS itu luas sebenarnya, asli luas banget. Nggak hanya di perbankan ya, bisa di KNEKS, terus habis itu bisa di OJK juga. Banyak alumni-alumni IKIS yang kerjanya itu nggak hanya di perbankan gitu. Contohnya ada yang angkatan 2017 itu eh, ada yang kerja di OJK juga ada. Nah, di situ yang bagian syariahnya ya. Terus habis itu ada juga yang kerja di asuransi juga gitu. Jadi nggak hanya sebatas perbankan Ekis itu, bisa luas dan bahkan ini ya bisa di luar di luar apa? Di luar syariah sebenarnya. Soalnya kan jurusan nanti lulusan Ekis itu gelarnya SE ya, bukan Ekis gitu ya. Nah, SEI jadi bukan ya? bukan SEI ya. Nah, bukan SEI gitu ya. Nah, jadi eh, bisa luas posisi-posisi yang dibutuhkan sama jurusan ilmu ekonomi gitu ya. Anak ekis juga bisa masuk di sana. Itu sih. Jadi mitos. Oke, keren banget. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ekis terutama. Jadi kita juga sekarang udah berkembang juga ya tentang industri halal ya. Mungkin juga tahu di media halal, industri halal. Bahkan sekarang halal food itu kan juga menjadi konsentrasi ya, yang mana itu menjadi concern di akhir-akhir ini gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi nggak cuma perbankan nih teman-teman. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Mitos atau fakta? Cies selalu saingan nih dengan LSME dalam hal prestasi. Mitos atau fakta nih? Enggak, mitos banget lah. Oh, mitos sih. Mitos, bukan saingan kita. Oh, bukan saingan. Tapi kita sama-sama ingin memajukan FEB gitu ya, biar Oh, berarti prestasinya itu suportif ini makin ya. naik Oh sesuai iya. dengan bidangnya masing-masing gitu. Nah, kalau di CS itu kan ini fokusannya lebih ke karya tulis ilmiah, nggak hanya sebatas karya tulis sih, lomba-lomba yang berbau ekonomi Islam gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga anak-anak CS juga pengen gitu ya, ikut ke lomba-lomba yang berbau non ekonomi Islam gitu ya. Tapi memang kebanyakan secara historis
yang menang-menang lomba gitu ya. Memang ya mereka ikut lomba yang fokusannya di tema-tema ekonomi Islam di sana. Karena memang ya di CES itu kan ini ya tujuannya untuk mengkaji ekonomi Islam menyebarluaskan gitu ya. Nah ini salah satu ajangnya perlombaan ini untuk kita bisa mengupgrade diri pemahaman ekonomi Islam. Jadi yaitu salah satu wadahnya, wadah di CES kita mewadahi di situ ya, mewadahi di situ kader-kadernya untuk bisa maju nih di perlombaan-perlombaan di regional, nasional, bahkan di internasional. Itu sih, jadi mitos kalau dibilang saingan mitos banget lah ya. Oke, bukan saingan ya. Jadi kita saling membantu dan bahkan saling Heeh. kolaborasi ya bahkan ya. Jadi membantu untuk saling berprestasi karena memang kalau misalkan teman-teman tahu di FEB itu ada target prestasi ya teman-teman ya. Inmovate juga tahu sebagai ketua lembaga yang mana setiap organisasi ini ada target prestasi. Yang mana ini enggak sedikit ya. Yang mana target prestasi ini digunakan untuk memperbaiki dari akreditasi dan harapannya bisa menaikkan reputasi kayak gitu teman-teman. Jadi nggak saingan ya, tapi saling kolaborasi nih ya, Fit ya. Oke. Ya, betul. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, nomor 4 ya. Mitos atau fakta bahwa banyak anak ekis yang double di lembaga-lembaga, terutama di Forcilling nih. Oh, soal fakta nih. Hmm, fakta sih kalau misal Oh, banyak fakta ya. ini apa Berkaca dari teman-teman aku juga ya. CS gitu ya. Gak hanya di Fosdiling sebenarnya, ada di lembaga-lembaga yang lain gitu. Oke. Nggak hanya di Fosdiling, di LSMB juga ada yang dari anak CS gitu ya beberapa. Di DPM juga ada, di BEM juga ada gitu ya. Jadi memang ya ya mereka kan ini ya ingin apa mencari pengalaman gitu ya di berbagai organisasi gitu. Jadi memang ya fakta gitu. Kalau banyak anak-anak CS yang bahkan bisa dibilang mereka itu jadi staff nggak hanya di CS, tapi di organisasi lain juga ada gitu. Tapi juga banyak juga yang cuma fokus di CS gitu. Nah itu sih. Jadi fakta. Oke, jadi memang ya di sana mungkin ketika masih staff kita ingin mengeksplor banyak hal dan juga pengalaman ya, terutama juga berkaca dari aku juga ya. Aku dulu pun juga ikut CS juga dan di posting juga dan mungkin PPI sekarang ya Fit ya. Jadi ada beberapa PPI juga di posting juga di CS ternyata pernah mengalami dua-duanya gitu ya dan ya harapannya sih yang penting bukan berarti kita saing-saingan atau gimana tapi yang penting bagaimana kita menentukan bahwa ya kita sama-sama berkontribusi dimanapun lembaga kita diamanahi gitu ya teman-teman. Jadi nggak ngilang di salah satu gitu teman-teman. Oke, nice. Mungkin terakhir nih untuk mitos atau fakta nomor 5 di CS ini cuman belajar lomba-lomba di bidang ekonomi Islam. Mitos atau fakta? Itu satu fakta ya. Kalau secara real, kalau belajarnya sih emang kita anak-anak CS emang apa ya wadah yang kita kasihkan itu memang ya fokusannya tentang ini tentang ekonomi Islam gitu. Ya walaupun sebenarnya eh, mau dibilang fakta juga bisa, mau dibilang mitos juga bisa. Soalnya ketika ada program ini ya, program pembinaan di CS, aku ambil contoh di Olimpiade gitu ya. Nah, di Olimpiade itu di sana kita nggak hanya sebatas diajarkan tentang ini ya, tentang ekonomi Islamnya, tapi juga diajarkan teknik-tekniknya gitu ya. Nah, Dika ini salah satu mentornya kan di Olimpiade. Nah, itu jadi bisa juga kalau bisa dibilang ya mitos juga iya, fakta juga iya gitu ya. Jadi bisa dua-duanya. Jadi bisa belajar tentang ekis juga dapat, pun secara nggak ekis pun juga dapat di sana. Soalnya kan kita secara nggak langsung belajar tentang teknik-tekniknya. Contohnya kalau di Olimpiade, kalau misal di esai gitu ya, itu kita juga belajar sistematika kepenulisannya gitu ya, yang kita bisa terapkan di ini lomba-lomba yang nggak hanya ekis di sana. Itu sih, Dik. Mantap, luar biasa. Jadi nggak cuma belajar ekonomi Islam secara soal gitu ya, tetapi secara budayanya, kemudian tips and trick terkait ini ya perlombaan perlombaannya gitu ya. Berkaitan dengan tadi ya perlombaan, mungkin Mas Mufid kan juga pernah ikut lomba internasional ya, oh, salah. Dan mungkin sering banget ya anak-anak CS ini ikut lomba internasional ya. Nah mungkin ada nggak sih tips and trick yang ingin ikut lomba internasional dan mungkin kan juga banyak yang menang juga nih. Mungkin bisa cerita sedikit terkait lomba-lomba secara umum atau lomba internasional secara khususnya gitu ya. Dan bagaimana biar kita bisa meraih prestasi di sana. Silakan, Fit. Oke, ini cabang lomba aja ya. Biar intinya kalau lomba itu intinya cuma satu, maju aja, daftar aja lomba apa niat niat buat ngerjain aja gitu.
Soalnya kalau misal ini ya apa kita takut gitu ya, kita aduh aku takut nih lomba di A, di B, di C gitu ya karena saingannya banyak, karena saingannya terlalu expert-expert, terus habis itu karena timelinenya terlalu dekat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya yang menjadi penghambat itu yaitu kita terlalu memikir gitu ya, memikirkan hal-hal yang kayaknya kita belum ngejalanin itu udah kita pikirin gitu ya, udah kita jadiin beban di sana gitu. Nah, intinya kalau mau lomba gitu ya, itu hal yang pertama yang harus dikuatkan adalah niatnya gitu. Niatnya ya wes, kalau mau lomba ya wes niat lomba gitu ya, daftar aja. Nggak usah mikirin yang lain dulu gitu ya, mikirin kayak menangnya atau mungkin mikirin saingannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu nanti-nanti deh gitu, dibikinin nanti-nanti. Yang penting daftar dulu, tahu temanya dulu, tahu apa yang mau dilombain gitu ya. Nah itu dulu salah satu fundamentalnya gitu ya. Terus habis itu ya nanti ini apa untuk hal-hal yang lain ketika udah daftar ya tinggal eksekusi di sana, tinggal eksekusi, misal ikut lomba olimpiade gitu ya. Ya, eksekusinya kita harus belajar tentang tentang tema yang kita ikutin di sana, topik materi yang kita lomba apa daftarin lomba itu apa gitu ya. Ekis kah atau non ekis di sana. Nah, kita harus belajar gitu ya. Nah, itu hal-hal yang teknis sebenarnya. Ya, yang fundamentalnya itu pertama. Jangan takut untuk untuk melangkah, jangan ragu untuk melangkah ya. Nah, di situ. Karena apa semakin banyak kita mencoba, semakin banyak pula kita tahu nih kegagalan-kegagalan kita gitu ya. Semakin banyak pula kegagalan yang kita habiskan untuk meraih kesuksesan di sana. Jadi intinya itulah ya, nggak usah ragu, nggak usah takut, langsung aja niatin daftar, eksekusi, gaskan. Niat Itu. daftar, eksekusi, gaskan. Oke. Oke, luar biasa terkait niat coba dan teman-teman juga misalkan khawatir tentang keuangan, nanti teman-teman juga jangan khawatir ya karena akan ada reimburse ya atau pergantian dana dari dekanat ya Fit ya. Karena insya Allah dari dekanat juga bakal diganti ya teman-teman kemarin ketika ke Jogja nih ya, kemarin kan juga lomba bareng sama Fit itu diganti teman-teman uang jalan-jalan, uang lombanya itu alhamdulillah dari FEB ini support banget teman-teman. Jadi Ya. jangan malu untuk daftar sikat gaskan gitu ya masalah hasil nomor sekian. Oke mantap Ya. mungkin terakhir nih ya buat sesi kali ini mungkin bisa spill juga nih tadi terkait lomba-lomba kan udah tapi ada apa aja sih cabang lomba yang ada pembinaannya tuh di CS mungkin bisa di spill apa aja kemudian siapa tahu tahun depan berminat itu ya ikut CS kemudian mungkin terakhir bisa closing statement gitu ya silakan Win. Oke, cabang lomba ya. Apa pembinaan atau apa tadi? Iya pembinaan Pelatihan. ya Oh ya, pelatihannya ada apa aja tuh pelatihan. Oke, cabang apa aja. pelatihan di CS kalau lomba itu ada tiga. Ada tentang kepenulisan kayak KTI sama esai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga nanti akan dilatih ini ya bisnis plan. Di sana ada pelatihan bisnis plan. Terus ada olimpiade. Nah, di sana kita akan ada beberapa pelatihan dan pembinaan ya, mulai dari ini dasar-dasarannya gitu ya. Terus habis itu kalau misal kepenulisan mulai dari nyusun bab satu, bab 2 sampai pembahasan itu kayak mana gitu ya. Nanti akan ada mentor yang ngejelasin di sana. Begitupun yang olimpiade ya, bakal dijelasin gitu ya. Teknik-tekniknya, terus apa aja yang ada di olimpiade khususnya ekonomi Islam di sana gitu ya. Nah, itu juga bakal dijelasin gitu. Dan ya tiga itu sih fokusan ini lombanya. Dan untuk tahun depan sih harapanku nggak hanya tiga itu ya. Tapi soalnya cabang lomba itu kan ada lebih banyak ya. Ada debat. Walaupun sebenarnya debat pun secara nggak langsung udah include di ini di Olimpiade. Soalnya kan nanti ketika kita masuk di final ya itu biasanya kita disuruh debat ya, debat gitu ya, debat antar tim gitu ya. Nah itu sebenarnya udah include juga. Nah tapi ada beberapa cabang-cabang yang lain yang mungkin bisa ditambahkan di sana. Nah itu tergantung nanti chairman-nya ya, chairman-nya sama BPI-nya, sama bagian RN-nya. Terus sekaligus closing statement ya. Ini kan tadi kayaknya kebanyakan bahas lomba-lomba yang terakhir ya. Nah, yang pengen aku sampaikan di terakhir ini buat teman-temannya Dika ya, khususnya yang angkatan-angkatan adik-adiknya Dika, yang angkatan-angkatan berapa dik? 20, 21, 22 gitu ya. Jangan takut untuk melangkah
dan jangan takut untuk mencoba di sana. Dan ketika kalian ingin masuk sebuah organisasi gitu ya, perbanyaklah harapan. Jangan hanya terfokus sama satu harapan gitu ya. Jangan terlalu berharap sama harapan gitu ya. Tapi perbanyaklah harapan itu. Karena ketika kita memperbanyak harapan itu, maka ketika ada satu harapan yang gak tercapai, kita masih bisa mencapai harapan-harapan yang lain gitu ya. Nah, itu salah satu kunci kita ketika ikut organisasi dan salah satu kunci kita ketika ikut perlombaan gitu ya. Ikut lomba yang banyak gitu ya di sana gitu. Ikut lomba yang banyak gitu. Misal individu gitu ya. Kalau misal masih belum kenal sama kakak tingkatnya, bisalah lomba-lomba sendiri gitu. Lomba esai sendiri ada kok yang individu, lomba nulis artikel gitu ya. Nah, di sana yaitu semakin banyak kita mengikuti lomba, semakin banyak pula pengalaman-pengalaman yang kita dapat dan semakin tahu pula gitu ya triknya, tipsnya gitu ya. Kita di sana secara nggak langsung, oh ini ternyata kayak gini nih, ternyata lomba, misal lomba artikel gitu ya, individu gitu. Nah nanti kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan itu. Biar nantinya ya ketika lomba gitu ya, ketika kita udah menghabiskan masa kegagalan kita, ya waktunya kita memetik keberhasilan kita dengan menang gitu ya. Lomba misal juara internasional dapat emas gitu ya, atau nasional juara satu, provinsi juga juara satu gitu ya, dan lain sebagainya. Itu sih sedikit closing statement dari aku. Wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi bagaimana kita jangan takut untuk melangkah dan mencoba, perbanyaklah harapan, tapi jangan terlalu berharap pada satu harapan, dan pastinya nanti kita akan menuai dari keberhasilan. Luar biasa. Diberi ya kata-katanya. Luar biasa. Terima kasih buat Mufid untuk kesempatannya pada sore hari ini. Dan karena ini episode terakhir, kita akhiri ya untuk sesi kali ini. Semoga teman-teman banyak ambil hikmah dan juga pembelajaran dari podcast pada kali ini. Terima kasih ya Mufid sekali lagi udah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Aku tutup di podcast Kendika, ngobrol inspirasi bareng Nova Madika. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mufid.